Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya itu memang baru kemarin itu di WA oleh Mujib ya dan David Karo, baru kemarin. Ini mau ada Hari Buku Nasional dan diminta untuk merefleksikan tentang ini. Tentu aja kalau mereka berdua yang minta, nggak bisa kita tolak kan seperti biasa. Kalaupun ditolak ya tetap dipaksa untuk hadir. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih. Justru betapa pentingnya apa yang kita lakukan malam ini. Acara sederhana sebenarnya, tapi nanti saya merefleksikan kaitannya dengan Jakarta sebagai kota global dan kota literasi dunia. Itu apa hubungannya? Kebetulan ada beberapa coincidence yang sangat menarik ya yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya kan buku itu kalau Anda lihat tadi itu diperingati karena Hari Perpustakaan Nasional yang lahir tahun 80 sebenarnya. 17 Mei 80, kemudian baru tahun 2002 itu diselenggarakan peringatan bersama. Tetapi secara internasional, peringatan Hari Buku itu diselenggarakan 23 April. Kami di Pasar Seni Ancol itu menyelenggarakan kemarin acara itu. Itu berdasarkan tradisi yang sejak tahun 1995 itu diselenggarakan sudah. Dan itu berdasarkan atas meninggalnya beberapa penulis-penulis karena itu ada kaitannya dengan hak cipta nantinya. Itu Cervantes, Shakespeare, kemudian La Viga, itu di Spanyol. Jadi kemudian itu dirayakan. Dan itu baru juga sebenarnya terjadi. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya baiknya pada hari apa sebenarnya kita menyelenggarakan Hari Buku ini? Agar bisa dikaitkan dengan tradisi besar kita. Justru mungkin jauh lebih tua dari itu. Jadi teman-teman sekalian, yang disebut dengan sejarah dan prasejarah sebenarnya itu berdasarkan tulisan. Jadi kalau dianggap di Indonesia ini kapan tradisi sejarah dimulai dan kapan prasejarah itu berdasarkan kapan mulai tulisan itu ditemukan. Nah, tulisan ditemukan itu pada abad kelima. Dan pada abad kelima itu hanya ada dua yang diduga prasasti tulisan yang dikenal. Satu yang ada di Yupa Kutai, tempat ibu kota baru sekarang. Itu ada 7 Yupa Kutai ditemukan. Dan yang satunya itu ada di Prasasti Tugu namanya. Yang ditemukan di Kecamatan Tugu Koja sekarang ini. Nah, di Prasasti Tugu itu dibicarakan tentang catatan oleh Raja di Raja. Nah, lagi-lagi kan kebetulan ini yang bicara tadi si Raja ini, Raja di Raja Guru. Dia yang menggali sungai namanya Candrabaga dan Gomati, dan kemudian itu mau dialirkan ke laut. Dengan demikian dia menyerahkan sekitar 1.000 sapi untuk melakukan itu. Itu catatannya. Persoalannya adalah kapan sebenarnya prasasti ini dibuat, tahun berapa. Dan dilihat dari tulisannya karena huruf Palawa, bahasa Sanskrit, dan Candrabaga itu adalah kota di suatu sungai di Punjab ya. Begitu juga Gomati, itu sungai mitik gitu. Dalam tradisi ini, maka itu diperkirakan kira-kira abad kelima. Nah, persoalannya abad kelima kapan sebenarnya itu terjadi? Dan itu di Jakarta. Itu di Tugu, itu ada di kawasan dekat sini. Saudara sekalian, jadi yang dikenal dalam catatan Cina, ini catatan nih, itu adalah perjalanan dari yang disebut dari Gunawarman of Kashmir. Jadi kalau lihat kedekatannya, bahwa Gunawarman of Kashmir ini ada kemungkinan dia datang berkunjung ke kawasan ini, dan kemudian dia nantinya memperkenalkan satu tradisi Buddha namanya Serpatadim ya, dan itu dia membangun
satu kompleks pemukiman yang ada di Kerawang sekarang, itu di Candi Jiwa yang ada itu, maka diperkirakan pada tahun itu. Itu tahun berapa? Itu tahun kira-kira 424. Jadi ada catatan yang secara eksak menunjukkan 424. Ini hasil penelitian terakhir yang dibuat oleh seorang dari Handaya ya, seorang filolog, orang kelahiran Bogor yang tinggal di Amerika dan sekarang dia akan memperingati peristiwa itu. Jadi kedatangan dia 424, eksak disebutkan gitu. Kalau sekarang tahunnya 2024, itu berarti 1600 tahun yang lalu yang terjadi. Itu tulisan pertama yang muncul di dalam tradisi tradisi literasi namanya, tulisan yang ada. Jadi saudara-saudara sekalian, tanpa kita melihat tahunnya, tanggalnya, bulannya, kan kita bisa melihat di situ disebutkan juga di dalam prasasti Tugu itu diceritakan juga tentang kira-kira bulan Caitya. Nah, bulan Caitya itu biasanya antara bulan Maret atau April. Itu pada saat ketika terjadi hujan, banjir. Kira-kira dia buat sungai menggali itu adalah untuk mengalirkan air ke sana. Jadi ya dekat-dekat dengan bulan-bulan ini juga, tentang bulan Mei dengan gitu. Jadi artinya kita harus bisa menarik peringatan Hari Buku ini itu tarik ke tradisi panjang yang ada di Jakarta ini. Itu satu hal. Nah, karena itu tradisi yang disebut tradisi literasi, dan ingat Jakarta itu tahun 2022 itu oleh UNESCO diangkat sebagai kota literasi. Kota literasi itu artinya itu disiapkan satu jaringan kota-kota yang ada di dunia ini. Sekarang ini jumlah kotanya kira-kira 96 ya, yang sudah diangkat, dan tiap tahun dia bertambah. Biasanya tiap tahun itu dapat tambah 2. Jadi istimewa sekali sebenarnya Jakarta masuk di dalam kota literasi ini, karena tidak semua kota akan diterima gitu. Kalau di Indonesia hanya ada satu kota, yaitu Jakarta sebagai kota literasi. Tapi coba kita lihat, ada nggak jejak-jejak dari kota literasi ini di tradisi Jakarta ini? Apakah misalnya pemerintah DKI itu dia membangun taman bacaan yang di Blok M ya? Itu kan dia bangun baru sebenarnya. Tapi ada nggak satu festival atau tentang sastra yang ada di situ? Apakah juga menggali tradisi kesastraan yang ada? Apakah misalnya lembaga-lembaga kesenian atau kebudayaan, lembaga bahasa misalnya, atau lembaga Dewan Kesenian itu mencoba membuat satu program yang khusus tentang kota literasi ini? Padahal untuk diangkat itu nggak mudah. Kita itu sama dengan Barcelona, sama dengan Praha di Cekoslovakia, sama juga dengan London di Inggris yang masuk dalam tradisi kota literasi. Ada 96 seluruh itu. Nah, itu yang saya kira mungkin teman-teman bisa melakukan tradisi itu ya. Jadi menjadikan Jakarta sebagai satu kota literasi, apalagi itu sudah diumumkan, itu dengan saya mengetahui tentang tradisi kota literasi ini sebenarnya jauh sebelumnya. Karena itulah kita membuat namanya dulu Indonesia Buku, singkatan dari ibuku. Mungkin teman-teman tahu itu, dan didirikan pada tahun 2000 sebenarnya ibuku itu. Nah, salah satu dari program ibuku itu, di samping menerbitkan berbagai buku-buku ya secara khusus, salah satunya adalah memilih ini nih. Saya senang sekali nih tiba-tiba, karena ini bentuknya terbatas ini, 100 buku sastra yang wajib dibaca sebelum dikuburkan. Jadi kan ada dulu penerbitan buku misalnya 100 tempat yang wajib dikunjungi sebelum before you die. Dan saya rubah judulnya menjadi
sebelum dikuburkan. Jadi secara sengaja sebenarnya memilih 100 buku yang ada dalam ingatan. Juga bukan semata-mata berdasarkan atas riset. Ini berdasarkan pada para penulis, ini kira-kira yang hadir pada saat itu, kuratornya itu kira-kira ada sekitar 20 orang ya, kita undang, menurut dia apa, dan kemudian diperdebatkan. Jadi jangan heran kalau di situ misalnya ada buku-buku yang tidak masuk dalam sastra berat, tetapi menjadi ikon. Misalnya di situ ada Koping Ho ya, Anda bisa dapat di situ. Kemudian nanti ada Wiro Sableng gitu ya, itu ada di situ juga masuk. Kemudian ada Freddy S, buku-buku yang sering dibaca novel yang sangat umum gitu, itu masuk di sana. Dan dia mengganti kanon-kanon sastra yang sudah memang dikenal. Misalnya Layar Terkembang, Kartini, semua yang ada itu. Karena diharapkan buku-buku ini itu akan diperbaiki setiap 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun dibentuk lagi satu publik, baru dipilih kira-kira bukunya mana lagi yang pada saat itu bisa menjadi satuan kontemporer. Saya ingat pokoknya versi ini kira-kira dibuat tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Karena itu misalnya kita sudah memprediksi akan muncul misalnya bukunya Harimau Eka Kurniawan itu tentang luka itu, cinta luka itu kemudian juga tulisan Joko Pinurbo Celana, kemudian juga Melihat Abad Berlari dari Afrizal, itu saja memang dibuat pada masa itu. Nah, jadi tradisi ini sebenarnya ingin kita coba kembangkan secara ini. Sebenarnya ada satu karya yang sebenarnya kita ingin masukkan pada saat ini, tapi waktu itu sedang dalam polemik. Terbitan kami sendiri, yaitu Lekra Tidak Membakar Buku. Itu berhadapan dengan tulisannya Taufik Ismail ya, tentang budaya dulu, prahara budaya, jawaban terhadap itu, dan Lekra Tak Membakar Buku ini yang kemudian sampai ke Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Agung dipersoalkan. Dan kemudian karena itulah kemudian tradisi pembebasan buku itu mulai dihentikan. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir kita memang perlu untuk membangun satu tradisi besar ini. Bahwa jangan dipikirkan buku nanti akan nggak ada karena perkembangan dari AI sekarang ini atau artificial intelligence, karena orang tidak akan baca buku secara fisik. Tapi kalau kita lihat bahwa literasi yang ada pertama kali di Jakarta ini atau ada di Prasasti Tugu, dan itu betul-betul berbicara tentang berbicara tentang pemindahan penggalian 2 sungai, yang itu artinya untuk mengatasi banjir. Persoalan 1600 tahun itu masih tersisa sampai dengan sekarang dengan dia membuat tanggul di kawasan itu. Jadi dia tetap bersifat aktual itu yang disebut di dalam buku itu. Karena itu buku itu the book ya, bisa kita sebut buku dengan B kecil, yaitu buku yang kita baca. Tapi ada book dengan B besar. Buku dengan B besar ini itu adalah kemampuan kita membaca karya, membaca situasi yang ada ini. Karena dengan demikian dia bersifat abadi dan bisa memecahkan beberapa persoalan-persoalan yang ada. Saya kira MPSI memprakarsai kegiatan ini sebenarnya tanpa sadar dia memprakarsai satu tindakan peradaban sebenarnya. Memulai kegiatan bahwa dengan buku besar, dengan B besar, kita bisa membaca sistem yang ada. Oh ya, saya agak lupa satu hal tadi. Tentang Gunawarman of Kashmir tadi. Yang diperkirakan dia datang pada 424 yang lalu. Tahu nggak kata pertama yang dia perkenalkan datang di sini? Dan itu ada catatannya, yaitu istilah Pancasila. Jadi Pancasila ini
yang berdasarkan agama Buddha tentu aja, bukan Pancasila yang digunakan. Ingat, Bung Karno mengatakan bahwa dia menggunakan Pancasila karena usulan dari temannya, penggunaan kata kita. Itu kata pertama pada 424 yang dibawa oleh Gunawarman of Kashmir, yang kemudian yang diduga bahwa ini juga yang menulis tentang Prasasti Tugu, karena dia berkaitan dengan dua sungai terkenal, yaitu Chandrabhaga dan Gomati yang ada di Punjab yang berdekatan dengan Kashmir. Jadi saudara-saudara sekalian, dari acara sederhana sebenarnya kita bisa menyingkap tentang pola-pola peradaban yang sedang muncul. Selamat Hari Buku Nasional. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri aplaus yang semeriahnya kepada dua pembicara atas eksplorasi. Saudara-saudara sekalian di sini. Terima kasih moderator. Tadi moderator mengatakan hal yang pesimis ya. Justru sebaliknya saya melihat gairah literasi itu sekarang sedang kencang di Indonesia. Mereka bisa berkumpul, bertemu, bertukar buku melalui grup-grup di medsos, antara lain Pustaka Bergerak Indonesia. Saya kira itu bisa menjadi catatan bagaimana teman-teman dengan solidaritas yang tinggi bisa mendistribusikan buku ke berbagai pelosok kawasan di tanah air hanya dengan menggunakan jasa kantor pos. Dan sayangnya program itu berhenti karena selama setahun ketika Jokowi memberikan peluang untuk para pecinta buku khususnya dalam grup Pustaka Bergerak Indonesia bekerja sama dengan kantor pos untuk mendistribusikan buku dengan gratis. Dan saya terlibat dan saya melihat bagaimana setiap hari Jumat pada awal bulan kantor pos penuh dengan teman-teman yang menyumbangkan buku berkardus-kardus, entah dikirim ke Flores, ke Mataram, bahkan sampai ke Maluku Utara. Saya kira itu gagasan yang penting karena mencetak buku itu udah hal yang lazim sekarang karena ada teknologi cetak print on demand dan banyak penulis menerbitkan bukunya sendiri dan mereka mempunyai komunitasnya sendiri. Namun di balik itu adalah bagaimana mendistribusikan karya-karya itu. Karena saya melihat kalau kita balik lagi kepada perkembangan perbukuan dari awal, ketika Balai Pustaka bisa mendistribusikan buku-buku sastra sehingga seorang Umbu Landu Parangi yang di Sumba bisa membaca karya-karya Chairil Anwar dan tulisan atau esai-esai dari H.B. Yasin karena distribusi yang bisa sampai ke pelosok melalui sekolah-sekolah, melalui dinas-dinas pemerintah. Saya kira passion ini, gairah ini perlu dijaga. Bagaimana nanti Jakarta ketika telah menjadi daerah khusus dan telah dinobatkan sebagai kota sastra dunia, hal ini dengan dana yang saya kira lebih PAD-nya lebih dari provinsi yang lain bisa menjadi motor atau lokomotif untuk pendistribusian buku ke seluruh tanah air. Itu pertama. Yang kedua adalah saya kira perkembangan teknologi ini bisa menjadi satu silang budaya antara perkembangan informasi teknologi. Selamat datang kritikus kita, silakan duduk, ambil kopi. Saya kira ada beberapa fenomena, misalnya teman-teman yang membuat grup di Facebook lalu menjaga pertemanan itu dalam proses kreatif, sehingga teman-teman terdorong untuk terus menerbitkan dan menulis
Cuma satu hal, ketika saya berbincang dengan Pak Firman, ketika kita berkunjung ke kantornya, beliau bilang masalahnya adalah karya itu hanya dibaca oleh kalangan sendiri gitu loh. Bagaimana kita bisa menyebarkan karya itu, dan itu tadi masalah infrastruktur kita harus ciptakan. Dan lagi-lagi saya cukup optimis ya, karena setiap bulan itu selalu ada kabar lewat WA bahwa ada kafe-kafe buku yang hadir di Jakarta. Setiap bulan ada kafe buku, kafe orang ngopi tapi ada terkait dengan buku, ada diskusi buku, ada pembacaan karya, ada klub-klub buku gitu. Jadi melalui ruang-ruang itulah kita menjaga atau merawat kreativitas dari dalam. Sedangkan saya mengharapkan satu polisi atau kebijaksanaan dari pemerintah untuk memberi peluang hadirnya ruang-ruang seperti saya lihat di beberapa kota di Australia, bahwa ada literary corner, ada pojok sastra, orang bisa bertukar buku, hanya ditempatkan di satu lemari yang sederhana, mereka bisa habis baca taruh di situ, dan orang bisa mengambil, dan itu terus bergulir terus. Jadi ketika orang tidak ada kata untuk menunggu, tapi ada sesuatu yang harus dibaca gitu loh, di mall-mall atau di stasiun atau di halte transportasi umum. Saya kira untuk awalan silakan, tapi hal yang terakhir ya Pak Dinal, karena kita gerakan ini harus sinkron dengan kebijakan, artinya harus ada peraturan pemerintah yang melindungi dan memberi prioritas kepada dunia perbukuan, gitu. Dan itu terkait dengan undang-undang pemajuan kebudayaan, bagian dari itu. Saya kira nanti Mas Taufik bisa share bagaimana mensinkronkan gerakan di bawah, di akar rumput dengan kebijakan pemerintah, sehingga program ini menjadi satu long term untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar proyek saat sementara. Terima kasih Pak Helmi. Saya ingat waktu saya ke Iran itu ada gerakan membaca yang diinisiasi oleh pemerintah, dan itu berjalan karena komunitas misalnya, mohon maaf ya, ada profesi misalnya office boy atau profesi tukang sapu atau profesi sopir, karena mereka punya klub-klub sastra, dan itu difasilitasi oleh negara dan dibuatkan semacam perpustakaan gratis tanpa ada yang menjaga seperti kita sekarang kalau kita lihat di biasa. Dan mereka bertukar sendiri dan komunitas itu aktif. Jadi kalau saya datang waktu itu di salah satu taman, mereka memang tak punya, Iran itu kan punya taman-taman. Nah, misalnya kita bilang di sini Taman Khairil Anwar misalnya, di situ ada buku-buku sastra Khairil, dan yang datang itu kelompok-kelompok itu profesi-profesi yang bukan sastrawan tetapi penggemar sastra atau penggiat sastra yang datang, dan mereka saling membaca karya mereka, dan mereka juga diskusi, walaupun misalnya ada 4 orang, 5 orang, tapi itu bergulir, dan mereka punya jadwal. Misalnya tukang ojek jadwalnya hari Kamis, besok tukang sapu hari Jumat, terus ada jadwal itu, dan mereka mengatur sendiri, tidak terlalu difasilitasi oleh negara, dan negara hanya memfasilitasi buku-buku, tempat dan fasilitas lainnya. Misalnya karena di sana suasananya agak hangat, misalnya ada ruangan yang dikasih AC segala macam, dan itu sangat menarik kalau kita yang dikatakan Pak Helmi tadi, kita membuat gerakan corner book itu di stasiun atau di misalnya di bandara, itu menarik sekali. Dan selanjutnya Pak Taufik mungkin lebih tajam dari melihat pengamatannya tentang festival buku ini. Cek. Ya, saya kira perkembangan teknologi kan niscaya nggak bisa dihentikan. Cuma
Saya kira kita tidak perlu membenturkan juga apakah tradisi buku yang dicetak dengan kertas atau e-book dengan teknologi digital. Saya kira mempunyai cara dan tradisinya masing-masing. Misalnya desain grafis, saya lebih menikmati di atas kertas, misalnya sampul-sampul ini, karena kita bisa melihat teksturnya dan ada hal-hal yang tidak bisa kita nikmati ketika kita membaca e-book di monitor. Saya kira ada pencapaiannya masing-masing kelak, dan itu adalah tantangan kreativitas desainer atau penulis nanti, karena saya kira juga dalam perkembangannya novel ada novel yang lebih grafik novel yang misalnya yang lebih bercerita dengan image, gambar, apa segala macam, tidak hanya teks. Saya kira udah tentu juga ada genre tertentu novel dengan grafik novel. Saya kira kita di Jakarta bisa melihat hal-hal yang perkembangan dengan mata pertama gitu. Nah, sementara di daerah, karena distribusi buku atau pengetahuan ini tidak merata, saya kira gagasan e-book itu sangat mungkin ketika teknologi digital sudah bisa diakses di seluruh tanah air. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Pak Taufik, silakan Pak. Teman-teman sekalian, Indonesia itu kebetulan salah satu negara bangsa ya, atau satu komunitas yang selalu mengganti literasinya, dan tidak ada satu komunitas yang sebegitu beragamnya pergantian literasi itu kecuali Indonesia. Jadi ada masanya ketika muncul penggunaan huruf Pallawa misalnya, itu huruf-huruf awal abad ke-4, ke-5, abad ke-1 sampai ke-5 ya. Kita gunakan Pallawa itu. Nanti kemudian diganti Sanskrit. Setelah Sanskrit nanti diganti dengan huruf-huruf lokal ya, penyesuaian itu. Setelah itu nanti diganti huruf Arab yang disebut huruf Jawi itu. Sesudah gitu diganti juga dengan huruf Jepang, waktu itu muncul. Sesudah itu diganti dengan huruf Latin. Sebelumnya tentu aja huruf Latin. Dan sampai sekarang kita gunakan. Jadi nggak ada di dunia ini satu masyarakat yang begitu pergantian satu rezim dengan rezim yang lain itu dengan penggantian aksara atau pergantian literasi. Jadi artinya kita itu mudah sekali sebenarnya mengadaptasi. Jadi kalau misalnya selalu ditanya kenapa di Indonesia nggak melahirkan hadiah Nobel sastra itu, karena masing-masing kita itu menggunakan satu sistem literasi tersendiri dan bahasanya baru dibentuk. Nah, tetapi kalau misalnya bahasa Jawa misalnya yang sudah dibangun cukup lama, mereka menggunakan bahasa yang terpengaruh oleh Sanskrit ya, dan menciptakan Jawa kuno, dan kemudian dari situlah mereka melahirkan karya-karya utama. Dan karya itu sebenarnya bisa disandingkan dengan karya-karya hadiah Nobel yang diadukan sekarang ini. Nah, tolong dipahami dalam konteks itu. Itu artinya gini, bahwa untuk sebuah peradaban belum tentu bisa menggunakan literasi aksara. Tahu nggak Anda bahwa semua nabi itu nggak bisa membaca dan menulis? Coba sebutkan saya nabi mana yang bisa membaca dan menulis? Itu nggak ada. Bahkan Musa sendiri ketika dia menerima the Ten Commandments itu, 10 perintah Tuhan, naik ke gunung dan kemudian dia melihat cahaya, dia merasa shock terhadap itu, dan kemudian dia hanya melihat kilatan cahaya aja yang kemudian dirumuskan oleh para rabis kemudian itu sebagai tulisan. Nabi Muhammad seorang ummi, begitu juga Yesus. Itu mereka nggak kenal literasi, tapi mereka itu semua dikenal sebagai the people of book, bahwa masyarakat kitab.
Alkitabiah, karena mereka dirumuskan oleh orang-orang kemudian sebagai orang-orang kitab itu. Tradisi literasi itu muncul di Yunani, muncul di Babilonia, dan satu peradaban yang tidak menggunakan misalnya literasi itu kebudayaan Maya dan Inka. Mereka nggak menggunakan sistem bacaan yang kita kenal. Piktografi Cina itu nggak berdasarkan atas huruf itu, tapi simbolik. Itu artinya apa, teman-teman sekalian? Bahwa dengan perkembangan peradaban ke depan ini, besok itu bisa jadi satu peradaban nggak melalui literasi, nggak melalui ini, bukan membaca dulu seperti kita harus hafal dulu huruf-huruf, kata-kata, kemudian transfer pengetahuan itu berdasarkan translate gitu, baru kemudian kita paham. Enggak. Yang dicoba dikembangkan sekarang ini melalui artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, itu adalah satu apa yang disebut dengan pengetahuan langsung, gnosis, yang bersifat multisensori. Jadi bukan berdasarkan atas sensori mata kita baca atau kita lihat, kita pahami menggunakan atas kognitif yang kita ada, enggak. Tapi pengetahuan langsung. Nah, itu eksperimen yang dilakukan oleh Elon Musk sekarang ini, yang kebetulan beberapa 2 minggu yang lalu saya lihat agak gagal, ya, belum sempurna untuk melihat. Jadi mereka akan kontak kepada satu source namanya nanti, istilah cloud mungkin kita gunakan sekarang ini, tapi cloud sekarang kan masih menggunakan biner. Biner itu berdasarkan atas simbol-simbol yang kita kenal, berdasarkan sistem ini. Jadi saudara-saudara sekalian, masalah kita mempertahankan tentang apakah membaca itu ada. Membaca itu memang mungkin dominan, ya, sekarang ini. Dominan, mungkin 80% peradaban itu dibangun dengan sistem baca, sistem ini. Tetapi sebentar lagi itu nggak akan lagi menggunakan sistem baca itu. Nggak akan menggunakan sistem literasi. Mereka akan mengetahui satu kontak langsung. Itu yang disebut sebagai pengetahuan multisensori. Bukan lagi berdasarkan atas logika itu. Jadi kita akan masuk kepada tahap itu. Nah, karena itu pertanyaan tadi itu, misalnya dari Mas Nana tentang judul, saya setuju dengan Prayogi, ya. Memang maksud saya ketika dimasukkan itu sebelum dikuburkan, sebelum kita dikuburkan memang. Dan saya adalah generasi yang masih berdasarkan literasi, melihat kemuliaan buku, membaca kata demi kata gini, ya udah saya ingin nikmatin itu. Sebelum saya dikuburkan, kira-kira saya baca ini dulu. Tetapi tiap 2 tahun itu diganti sebenarnya. Ada satu periode diganti. Kenapa saya gunakan 2 tahun? Itu karena itu berdasarkan hukum Moore dalam digital itu. Jadi dia tiap 2 tahun percepatan dari peralatan teknologi itu setengahnya akan terjadi. Jadi dia harus lebih cepat dari itu. Jadi buku-buku yang 100 nanti akan berbeda dengan 100 yang 2 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu akan berbeda. Dengan demikian kita akan terus-menerus itu diinikan, disegarkan gitu loh. Dan itu berdasarkan atas pengetahuan publik. Jadi sengaja memang juga judul ini kita ingin buat satu provokasi. Kenapa nggak 99? Waktu itu judulnya gitu. Kenapa 100? 100 itu simbol dari biner, 10 sebenarnya. Jadi masuki kita ke dalam satu sistem simbolik itu lagi. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap sebenarnya ini bisa diambil alih misalnya oleh HB Yasin sebenarnya, karena mereka punya reputasi yang sudah cukup lama, atau komunitas yang ada di sekitar HB Yasin. Dan terus-menerus mereka membaca. Kalau Anda lihat di situ, saudara-saudara sekalian, itu juga buku-buku yang ada di sana itu kebanyakan kan sastra, tapi ada juga pidato manusia Indonesianya Mokhtar Lubis, itu kita buat. Terus pidatonya Nirwan Demanto, Senjakala Kebudayaan, satu esai kita masukkan waktu itu. Kenapa kita masukkan? Karena memang kita ingin ini bukan semata-mata sastra, ini pikiran kebudayaan. Nah, Tempo waktu itu yang dipimpin oleh Seno Djoko Suyono itu membuat 100 buku yang menjadi tonggak sebenarnya di dalam tradisi keindonesiaan. Dibuatlah, itu mirip-mirip sebenarnya dalam riset yang kita lakukan setelah berapa tahun, ya.
ketika tahun 2008, ketika itu saya katakan, coba Tempo yang harus tampil sekarang, 100 buku yang mempengaruhi pikiran keindonesiaan, yang membentuk ide-ide keindonesiaan, yang disebut gagasan Indonesia atau Indonesian Idea. Akhirnya dibuat itu tahun 2008 dan saya kira bagus sekali. Mereka memilih buku-buku tonggak yang ada, termasuk teks. Misalnya Sumpah Pemuda, kemudian juga Proklamasi, itu adalah satu teks-teks yang menjadi tonggak bagi pembentukannya keindonesiaan itu. Jadi artinya buku-buku semacam ini itu bisa berkembang kemana-mana. Itu menarik saya kira yang tadi diusulkan oleh berbagai teman ya terhadap ini. Saya kira kita hanya mengatakan gini, bahwa ke depan memang tradisi buku itu jangan kita kenal seperti sekarang lagi. Ada masanya kita nggak perlu membaca lagi. Anda akan mendapat satu pengetahuan langsung di dalam kontak dengan source, kontak dengan cloud, kontak dengan akasa istilahnya itu. Dan pengetahuan itu dalam bahasa kita itu yang disebut pengetahuan laduni itu. Orang-orang pesantren percaya tentang itu. Itu maksudnya pengetahuan langsung. Kita paham langsung dan kita hanya melakukan kontak karena hampir semua pengetahuan sekarang itu tersusun sendiri. Saudara sekalian, jangan dikira bahwa AI ini atau artificial intelligence ini itu semata-mata hanya alat aja seperti sana. Dia itu nanti akan bisa berpikir sendiri, memilih sendiri. Itu yang disebut sebagai generatif AI ya. Bahwa AI-nya sendiri, pola cara berpikir ini, mereka akan kompromi atau akan berkomunikasi di antara mereka. Dan kemudian satu saat mereka akan bisa mengatakan bahwa di antara berapa elemen spesies yang paling paling rusuh, yang paling membahayakan itu adalah manusia. Kemudian manusia dihilangkan. Itu bisa terjadi dalam proses ini. Jangan dikira bahwa kita bisa mengendalikan AI ini. Itulah makanya beberapa para ahli AI itu mengatakan, oh ini harus ditunda tentang penggelaran AI yang kecepatannya sekarang itu sudah nggak terduga, teman-teman sekalian. Sekarang ini taraf pada ketika nggak terduga. Sastra, masa depan seni mungkin sudah mulai terancam semuanya itu. Teman-teman apa ngikuti nggak yang dibuat oleh Martin Suryajaya itu? Ketika dia buat puisi, dia gabungkan ini dan jumlahnya begitu luar biasa sekali dan dia cepat aja bisa membangunan itu. Dia hanya eksperimen, padahal AI yang berkembang sekarang ini hitungannya masih tingkat balita lah, di bawah 5 tahun ya, masih merangkak-rangkak. Bayangkan kalau sudah begitu sophisticated. Nah, tetapi saya yakin bahwa B besar itu, the book, B, the people of book, tentang buku itu makanya saya sering menyebutkan bahasa baru nanti tentang ini bukan buku, bukan kitab, tapi disebut gabungan keduanya, yaitu kita buku. Jadi kita buku itu adalah diri kita, kemampuan untuk membaca situasi, kemampuan untuk kontak dengan source, dengan cloud, dengan akasa itu, maka kita ini itu betul-betul akan bisa berhadapan dengan situasi baru. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus. Sebelum ditutup Pak David, saya ingatkan kembali Dewan Kesenian Jakarta, khususnya Komite Sastra, harus membuat acara dan memfasilitasi acara seperti ini. Silakan Pak David. Terima kasih. Kita tutup acara ini. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak Aska. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.